KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut, karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang. Langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang 8 tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan Dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf,
Waktu tanggal 13 Mei itu, memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak, Pak. Anaknya 3 tahun. Namanya Aza. Anak ini, Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Baharkam Polri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.765.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0R tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5R tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200R tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah
Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10:11. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11:07 aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7:30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas secara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Pendidikan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasihat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasihat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont
yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang 8 tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri.
Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PT.IKA). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabahar Kampolri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah Analis Kebijakan Utama Bahar Kampolri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.764.655.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11.07 menit, aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7.30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK.
rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah dua lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas secara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut, karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 3
13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Pandi, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto-foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Dapat Firly! Dapat Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017.
Ia pun sempat mendapat penghargaan bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabahar Kampolri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Bahar Kampolri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.765.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11.07 menit, aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7.30 menit hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova,
Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas setara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8, dan Rem langsung bilang foto dulu lah bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang 8 tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan.
Di dalam pasal 36, Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan Dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin, Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu, memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak, Pak. Anaknya 3 tahun. Namanya Aza. Anak ini, Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabahar Kampolri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Bahar Kampolri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.764.665.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri
15 juta. 3. Mobil Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rep. 292 juta. 4. Mobil Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rep. 593.900.000. 5. Mobil Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rep. 850 juta. Kas dan setara kas senilai Rep. 10.667.865.600. Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10:11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11:07 menit, aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton. Ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Baris Krim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7:30 menit hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas setara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat.
Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, dan Lanal, dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada. Namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional. Namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang. Langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto-foto dulu bang, foto dulu bang. Fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya. Saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang 8 tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan Dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly!
Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.764.665.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli, Perintis, Persisi, Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur
Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11:07 aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Baris Krim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7:30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah dua lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas secara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu.
karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, dan Lanal, dan Lanut, karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Nggak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 dunia, nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto-foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan Dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Baharkam Polri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.765.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0R tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5R tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200R tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli, Perintis, Persisi, Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11.07 aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7.30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar
miliar rupiah pada 2019. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan, dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas setara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang. Langsung masuk lapangan, gubernur.
Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan rem langsung bilang, foto-foto dulu lah bang, foto dulu bang. Fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya. Saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Baharkam Polri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.864.765.633. Berikut rinciannya.
Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10:11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli, Perintis, Persisi, Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11:07 menit, aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Baris Krim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7:30 menit hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas setara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang.
Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8, dan Rem langsung bilang foto-foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan Dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong.
Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Baharkam Polri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.765.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0R tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5R tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200R tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10:11. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11:07 aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Baris Krim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7:30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas secara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Pendidikan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut Penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut Penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB.
Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto-foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang 8 tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam.
Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Baharkam Polri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.765.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11.07 aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7.30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro.
Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas secara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Pendidikan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, dan Lanal, dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Nggak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky.
Saya memang hobi tenis, Pak. Bahkan kalau seandainya ada Federer datang sini pun saya ikut main lawan dia, Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang. Langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan rem langsung bilang, foto dulu bang, foto dulu bang. Fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya. Saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36, Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin, Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak, Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini, Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabaharkam Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Baharkam Polri.
Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.765.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0 tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5 tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200 tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai Rp10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11.07 menit, aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7.30 menit hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari LHKPN kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas setara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023.
Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrem, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang 8 tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar.
Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu, memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Aza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun, yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini. Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya. Copot Firly! Copot Firly! Mengenal sosok Firly Bahuri, Ketua KPK yang dituntut mundur karena kontroversinya, miliki kekayaan 22 miliar rupiah. Baru-baru ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri tengah disorot akibat beberapa keputusannya yang kontroversial. Bahkan, Firly Bahuri dituntut beberapa pihak untuk mundur dari jabatannya tersebut. Beberapa keputusan kontroversial terbarunya yakni memberhentikan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan dan juga disebut bocorkan dokumen rahasia penyelidikan KPK. Lantas, seperti apakah sosok dan perjalanan karir Firly Bahuri? Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly Bahuri merupakan purnawirawan Polri. Firly Bahuri lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 8 November tahun 1963 silam. Pria berumur 57 tahun ini menempuh pendidikan dasarnya di SD Lontar Muara Jaya Oku. Jenjang berikutnya Firly Bahuri bersekolah di SMP Bakti Pengandonan Oku dan SMAN 3 Palembang. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1986. Kemudian pada 1997, dirinya memutuskan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Dan di tahun 2004 Firly Bahuri lanjut di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sespim Lemdiklat Polri. Lembaga Ketahanan Nasional RI penyelenggaraan program pendidikan singkat angkatan di tahun 2017. Selain itu, Firly Bahuri diketahui merupakan lulusan magister dari jurusan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIKUI) pada tahun 2000. Atas pengabdiannya, ia telah mendapat berbagai tanda jasa, antara lain Satya Lancana Santi Dharma, Satya Lancana Seroja Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia dan banyak lagi. Firly dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firly dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan Bintang 2 saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Tak sampai 2 tahun, dirinya pun naik pangkat menjadi Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi usai menjabat Kabahar Kampolri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian ialah analis kebijakan utama Bahar Kampolri. Sebelum ia resmi dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Ketua KPK periode 2019 sampai 2024 mendatang. Dikutip dari LHKPN, Firly Bahuri melaporkan kekayaannya pada 2022 dengan total harta Rp24.764.665.633. Berikut rinciannya. Pertama, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000. Selanjutnya, harta berupa alat transportasi senilai Rp1.753.400.000 yakni 1. Motor, Honda Vario tahun 2007, hasil sendiri Rp2.500.000. 2. Motor, Yamaha NMAX tahun 2016, hasil sendiri Rp15 juta. 3. Mobil, Toyota INNOV AVENTURRER 2.0R tahun 2019. Hasil sendiri Rp292 juta. 4. Mobil, Toyota CAMRY 2.5R tahun 2021, hasil sendiri Rp593.900.000. 5. Mobil, Toyota LC 200R tahun 2012, hasil sendiri Rp850 juta. Kas dan setara kas senilai
10.667.865.603. Penampakan rumah Firly Bahuri, polisi tertahan 2 jam. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaxy Jakastia, Bekasi Selatan dipastikan digeledah. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Irwan mengungkapkan dirinya tidak mengetahui secara persis apakah Firly Bahuri berada di dalam rumah atau tidak. Namun demikian, ia memastikan ada 2 rumah lain selain rumah Firly Bahuri yang akan ikut digeledah. Adapun sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Khusus sudah datang ke lokasi sekitar pukul 10.11 menit. Adapun puluhan aparat yang bersiaga di lokasi, mereka kompak mengenakan baju putih. Tak hanya aparat dari Satuan Direktorat Kriminal Khusus, aparat dari Satuan Patroli Perintis Persisi Polres Metro Bekasi juga turut mendampingi rombongan tersebut. Adapun Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga turut hadir di lokasi. Hingga pukul 11.07 menit, aparat masih berada di kompleks tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan oleh pihak Yassin ke Polda Metro Jaya. Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya foto Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul di sebuah lapangan badminton ketika Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Firly kemudian mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 7.30 hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Harta Firly bertambah 4 miliar rupiah sejak menjabat Ketua KPK. Rumahnya digeledah polisi. Sosok Ketua KPK Firly Bahuri menjadi sorotan setelah 2 lokasi kediamannya di Jakarta Selatan dan Bekasi digeledah pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro. Untuk diketahui, Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka korupsi yang ditahan KPK dan nama Firly dikaitkan dengan laporan Syahrul Yassin Limpo. Hal ini membuat Firly menjadi sorotan termasuk harta kekayaannya. Lantas seperti apa harta kekayaan mantan Kapolda Sumsel ini? Berdasarkan data dari lhkpn kpk.go.id, kekayaan Firly Bahuri melonjak sekitar 4 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir sejak awal ia menjabat sebagai Ketua Umum KPK pada 2019. Pada awal masa jabatan, Firly melaporkan kekayaan sebesar 18,22 miliar rupiah pada 2019. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kekayaan Firly meningkat cukup signifikan. Kemudian berdasarkan data terbaru, Firly tercatat memiliki kekayaan 22,86 miliar rupiah pada 2022. Jumlah kekayaan ini dilaporkan pada 20 Februari 2023. Mayoritas harta kekayaan Firly pada 2022 berupa tanah dan bangunan dengan nilai total 10,44 miliar rupiah. Harta tak bergerak itu tersebar di wilayah Bekasi dan Bandar Lampung. Mantan ajudan Wakil Presiden RI Budiono juga memiliki sejumlah alat transportasi seperti motor Honda Vario, Yamaha NMAX, mobil Toyota Innova, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Total aset tersebut mencapai 1,75 miliar rupiah. Pensiunan Polisi Jenderal Bintang 3 ini memiliki kas secara kas sebesar 10,66 miliar rupiah dan tercatat. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasehat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa.
Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majni pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Karena diundang oleh Danrem jauh sebelumnya. Kebetulan kami sangat akrab dengan Danrim, Dan Lanal, Dan Lanut. Karena memang tugas DNTB tidak bisa sendiri. Kalau saya tanamkan pada diri saya, bahwa saya tidak akan bisa mencapai sukses tanpa orang lain. I'm not able to get success without others. Sama malam hari ini. Saya juga tidak bisa tampil di sini tanpa undangan Komisi 3 yang terhormat. Gak mungkin saya hadir di sini. Dan saya juga tidak mungkin menjelaskan ini kemana-mana. Tapi malam hari ini, kesempatan ini terima kasih. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin sama main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Bahkan kalau seandainya ada pada datang sini pun saya ikut main lawan dia Pak. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main 2 set 09.30, tahu-tahu TGB datang, langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan Rem langsung bilang, foto-foto dulu bang, foto dulu bang, fotolah kita. Dan foto itu diupload Pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya. Saya harus katakan.